berkoar-koar bahwa saya mau menggunakan fikih mazhab Syafi'i, fikih Maliki dan lain sebagainya, meskipun itu normal saja, itu valid. Tetapi kalau Anda berfikih bertentangan dengan KHI, kompilasi hukum Islam, itulah yang dimaksud bahwa kita ini sedang berfikih tidak valid, karena dia bertentangan dengan kanun. Jadi kanun itu selama rujukannya valid, maka dia di atas daripada fikih. Nah, ini yang kadang-kadang orang hak berbeda secara berlebihan itu tidak memiliki standar atau dasar normatif dalam agama kita. Habis waktunya, Ustaz. Ya, saya kira menarik sekali. Itu adalah itu yang mesti kita kerjakan ini. Yang kedua, saya pemateri kedua yaitu Dr. Haji Andi Adrus LCMA tentang judul yang dia sampaikan, peran majelis ulama dalam menyatukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tuduhan kepada ulama-ulama mazhab bahwa ulama-ulama mazhab itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafahnya kan seperti itu. Padahal ulama-ulama mazhab itu adalah ulama-ulama tingkat mujtahid. Dan itulah sebabnya Imam Syafi'i karena melihat banyaknya orang yang langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa memiliki basic yang baik, sehingga kemudian menulis itu adalah usul fikih Ar-Risalah, supaya jangan sampai orang dengan mudahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa memiliki dasar keilmuan yang jelas. Yang kedua, saya mohon maaf kepada bapak dan ibu, saya mengingatkan saja. Teologi yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah, uluhiyah dan seterusnya itu berbahaya juga Bapak. Harus dipahami sejarahnya dulu. Tauhid rububiyah itulah alasan daripada peperangan dulu di negara-negara Arab itu, sehingga membolehkan untuk mengalirkan darah di antara saudara-saudaranya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia atau umat Islam yang baru pada tataran tauhid rububiyahnya belum masuk kepada tauhid uluhiyahnya sama saja dengan iblis, sama saja dengan orang kafir yang bertauhid rububiyah. Kalau demikian berarti masih halal darahnya untuk diperangi. Artinya umat Islam boleh memerangi umat Islam yang lain. Ini yang saya katakan bahwa ideologi yang keliru sebenarnya. Sehingga yang sangat penting adalah seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, selama orang masih salatnya menghadap ke kiblat, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang salatnya masih ke kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sehingga saya katakan ideologi yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu sangat berbahaya. Karena alasan itulah sehingga antara sama Islam itu bisa berperang satu sama lain. Golongannya bertauhid rububiyah, sementara yang dari golongannya saja yang dianggap bertauhid uluhiyah. Jadi ada tataran. Padahal tauhid itu kan satu saja. Yang penting orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini bahwa Allah Esa itulah tauhid. Tidak perlu dibagi-bagi pada tauhid rububiyah yang menjustifikasi orang lain itu masih sederajat dengan iblis, sederajat dengan orang-orang kafir. Egoisme kelompok. Ya, jadi ini juga meletakkan kelompok itu di atas persaudaraan. Padahal yang paling penting adalah persaudaraan Islam itu yang paling penting kita utamakan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh MUI? Nah, MUI, peran MUI dalam menyatukan umat. Apa yang harus dilakukan oleh MUI? Pertama adalah perlu mengidentifikasi sudah sampai di mana penyakit umat ini, penyakit perpecahan. Yang bisa memahami masalah-masalah sosial adalah orang yang ahli dalam sosial, sosiologi. Jadi perpecahannya sampai di mana? Apakah masuk dalam perpecahan teologi atau masuk pada perpecahan masalah ibadah atau masuk kepada masalah-masalah furu'iyah saja? Ini yang perlu. Jadi perlu bekerja keras dulu sejauh mana
atau sudah pada level mana penyakit umat ini sehingga menimbulkan kemudian titik-titik perpecahan. Itu yang harus dilakukan. Lalu kemudian melakukan vaksinasi agama. Nah, jadi harus divaksin. Harus divaksin pemikiran-pemikiran moderasi beragama itu harus disampaikan. Jangan sampai kita melakukan atau justru pemikiran-pemikiran yang di luar sana yang justru lebih mendominasi di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi harus ada vaksin. MUI perlu bekerja keras. Kalau perlu ada channel televisi, kalau perlu ada channel radio. Sekarang kita bersyukur di MUI provinsi itu kan sudah ada channel MUI. Ya, hanya saja saya lihat juga terlalu cepat mengeluarkan fatwa tanpa melakukan permusyawaratan. Itu tidak boleh juga, langsung sepihak saja, hanya ketuanya saja dengan sekretarisnya langsung keluar fatwa. Harus dirapatkan itu fatwa. Ya, setiap ada masalah dia muncul lagi fatwa dari MUI, terlalu cepat. Ya. Apalagi organisasi-organisasi, jadi dalam pandangan saya tidak benar kalau organisasi itu ada fatwanya. Harus kita bersepakat bahwa fatwa itu adalah otoritas daripada MUI. Organisasi-organisasi itu hanya bisa memberikan saran. Itulah sebabnya ketika saya 2 periode menjadi ketua fatwa di DDI, tidak pernah ada satupun fatwa yang keluar. Ya, karena pandangan saya yang harus memberikan fatwa itu MUI. Kalau semua organisasi memberikan fatwa, kacau balau umat ini. Kita hanya bisa memberikan saran atau perwakilan-perwakilan kita yang duduk di MUI, itu yang menyampaikan hasil kesepakatan kita di organisasi untuk dikeluarkan fatwa di MUI. Kalau tidak, itu namanya dikebiri MUI yang semestinya memberikan fatwa. Terlalu banyak fatwa. Ya. Jadi mestinya adalah yang mengeluarkan fatwa itu MUI, bukan organisasi-organisasi yang ada. So kalau tidak, itu maka akan terjadi kacau balau. Dan berikutnya adalah untuk memvaksinasi umat ini dengan pemikiran-pemikiran moderasi beragama itu ada batas maksimal dan batas minimalnya. Umat itu tidak mungkin berubah hanya dengan berubah satu orang. Ada batas minimal. Di dalam Al-Quran itu disebutkan iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Saya mohon dibetulkan kalau saya salah penyebutan ayat. Ini kan 10%. Jadi untuk melakukan perubahan pemikiran di tengah masyarakat mesti ada dulu 10% yang berubah. Tidak bisa berubah itu kalau hanya satu. Kalau hanya Pak Haribudin Ahmad yang berubah, Anda berikan warna di tengah-tengah masyarakat. Kalau hanya Pak Dr. Laut yang berikan warna. Mesti pemikiran-pemikiran moderasi beragama itu minimal 10% di tengah masyarakat baru akan bisa memberikan dampak. Jadi meskipun ayat ini berbicara tentang ayat perang, tetapi pada saat yang sama memberikan isyarat bahwa perubahan di tengah-tengah masyarakat itu minimal 10% baru bisa memberikan dampak yang bagus. Itu pun kalau bagus kualitasnya. Tapi kalau tidak bagus kualitasnya harus menjadi 20% baru ada dampaknya. Iyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Jadi nanti ada 100 orang baru mengalahkan 100 orang. Artinya baru bisa memberikan perubahan-perubahan. Ya. Nah, jadi harus bergerak kita MUI, tidak boleh tinggal diam. Itu yang saya katakan tadi, mesti ada channel televisi, mesti kita yang menguasai Facebook. Ya. Orang baik yang diam itu juga salah. Oleh karena itu narasi-narasi keagamaan, narasi-narasi menghindari perpecahan itu mesti disebarluaskan lewat media sosial, lewat radio, lewat televisi dan sebagainya. Sehingga kita bagi 3 saja sebenarnya. Pertama adalah akidah. Akidah ini kan rukun iman. Masalah huruiyah, lalu kemudian kita menjustifikasi bahwa ini persoalan keimanan. Ya, kalau begitu bertambah lagi rukun iman. Awal puasa misalnya, atau perbedaan Idul Fitri. Lalu katakan bahwa tidak bisa, harus kita beridul fitri ini. Ini kan masalah iman, keliru. Yang kedua adalah rukun Islam. Yang 5 itu saja. Selebihnya itu masalah furu'iyah. Jadi bisa saja kita berbeda, bisa saja kita meninggalkan pendapat kita demi persatuan umat, demi menghindari perpecahan-perpecahan di tengah umat. Karena itu masalah furu'iyah. Jadi selama bukan masalah keimanan yang rukun iman, selama bukan masalah rukun Islam, itu
bisa saja kita bertoleransi satu sama lain. Karena meninggalkan pendapat-pendapat dari masalah-masalah itu bukan rukun iman dan rukun Islam, itu masalah yang biasa saja, ru'iyah. Bahkan kalau kita melihat kesejarahan ulama, cukup banyak ulama berpindah dari satu pendapatnya ke pendapat yang lain karena itu masalah ru'iyah, bukan masalah keimanan dan bukan juga masalah rukun Islam. Saya kira demikian. Sekitar atau pas? Ya, seantir lah. Prof. Pembuasa. Dia menggantikan Muhammadiyah atau menggantikan posisi orang Muhammadiyah di MUI? Saya juga tidak tahu ya. Tapi tadi disebutkan juga karena sebagai ketua FKUB. Setelah itu yang lain lagi, wah ini saya nggak tahu dia. Saya juga mau maaf Pak Ketua karena kesempatan untuk coret-coret tadi pagi juga baru ini yang sebetulnya belum kullu amin wa antum bi khair minam aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah ada juga Indonesianya Pak. Saya berharap kata sebagian mubalik di tanahnya itu. Tadi ada harapan, ada cara-cara yang baru. Ini yang kita alami sekarang adalah terutama revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah masuk juga era sosial 5.0. Ketika revolusi industri 4.0 itu dianggap bahwa mengabaikan SDM, mengabaikan sosial kemasyarakatan, maka orang Jepang mencoba untuk mengajukan era sosial 5.0 supaya manusia ini jangan sampai ditinggalkan gitu, padahal manusia yang bikin teknologinya itu. Dan yang paling terasa sekarang adalah karena faktor pandemi, mengajar langsung itu offline, tapi dipaksa mengajarnya online itu. Dulu pertemuan di MUI enaknya kalau rapat Pak ya, tapi berapa 2 tahun terakhir paling tidak ya ini juga online dan macam-macam. Bahkan kalau dulu kita enak kalau ada ucapan selamat lewat kartu lebaran. Nah, ini kasih apa namanya, siapa yang paling cantik caranya itu membuat itu. Sekarang itu sudah pakai WA, pakai apa dan macam-macam gitu ya. Jadi ini sesuatu perubahan yang sebetulnya bisa berubah dengan cara-cara fundamental. Nah, tadi staf ahli menyampaikan bahwa ini perlu disikapi dengan sikap adaptif dan tentu harus inovatif. Karena itu ya mungkin tadi saya sedikit mungkin apakah ini berbeda atau bagaimana ya. Misalnya kembali kepada Al-Quran. Yang saya paham Al-Quran itu kan cakupannya banyak dan itu belum final ditafsirkan oleh Nabi, belum final ditafsirkan oleh para sahabat, sampai hari ini belum final gitu ya. Dan karena itu ya kita juga harus ada yang tampil untuk melakukan hal itu. Nah mungkin yang saya sepakat bahwa tafsiran awal itu yang diklaim sebagai faktual Quran, nah inilah mungkin yang tidak pas yang dimaksud oleh Pak Dr. Rauf tadi gitu ya. Al-Qurannya ada juga di dalamnya. Al-Quran yang beragam maksudnya padat itulah kemudian menjadi modal untuk kemudian kita bisa menyikapi kondisi yang disebut sekarang era destruktif itu. Karena perubahan mendasar kita juga harus ikut itu kemudian mengkaji Al-Quran secara mendasar gitu, tanpa harus mengikuti. Nanti ada poin terakhir yang saya sebutkan di dalam slide itu. Yang kedua soal endemi, saya sebetulnya tanda tanya ini Pak Kiai ini. Kalau saya mau jangan menuju endemi Pak, kita meninggalkan pandemi, epidemi dan endemi gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ada endemi di Kota Makassar gitu ya. Kita justru harus tinggalkan itu Pak itu ya, karena kalau pandemi kan secara menyeluruh ya, kemudian epidemi berpindah-pindah. Nah, yang endemi ini kan lokal gitu ya. Kita berharap justru tidak ada itu. Apalagi endemi pemikiran keislaman gitu ya. Ini berbahaya gitu.
Nah, karena itu aliran ilmu saya kira ada dua. Pertama, pandangan Prof. Arif Satria, Ketua ICMI, itu mengatakan bahwa menghadapi era disrupsi itu pertama adalah pola pikir kita itu adalah harus pola pikir growth mindset, bukan lagi fixed mindset. Jadi kita harus berkembang. Tidak boleh bahwa hanya ini. Jadi yang ada itu tetap kita jaga, gitu ya. Tetap kita jaga, tetapi itu kemudian jangan menjadi berhenti di situ. Jadi kalau misalnya dulu orang mengatakan si A itu tidak lulus karena IQ-nya mungkin ya memang rendah, bukan turunan Pak Kiai, kira-kira begitu. Itu harus dibalik. Kenapa dia belum menjadi kiai? Itu karena belum belajar sungguh-sungguh, Pak. Gitu ya. Belum belajar sungguh-sungguh. Jadi tidak lagi terpaku pada bahwa ini tidak bisa jadi kiai karena bukan turunan kiai, kira-kira begitu. Tetapi dia harus belajar, dan itu kita bisa buktikan betapa banyak. Pak Rektor UI malah menyebut dirinya sebagai melawan takdir, gitu ya. Melakukan sebuah perubahan, gitu ya. Yang kedua, pola pikir future practice, gitu ya. Bukan lagi best practice. Jadi bukan saja praktek-praktek baik, ya. Apa yang kita sudah lakukan yang baik itu, tetapi tidak berhenti situ, harus kita berpikirnya ke depan. Nah, umat Islam kalau hanya mengatakan sekarang ini yang terbaik lalu diam, orang lain yang kemudian lari dan inovatif, maka kita akan tertinggal. Akhirnya bisa terjadi apa? Kita mayoritas bisa tertindas. Bisa lagi kita katakan, kita kan kuntum khaira umma yang terbaik, gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya juga sempat mengutip dari Pokja Cyber Komisi Fokomui, gitu ya, Pak Tobib Al-Ashari, ya. Pertama, umat Islam ini terutama ini harus memiliki kepercayaan diri. Percayaan diri tentu tetap kokoh keimanan, kompetensi dan seterusnya. Quran adalah yang paling lengkap untuk menjelaskan masalah. Yang kedua, berpikir secara rasional, logis dan analitis, bahkan tetap kritis, berian. Saya kira terutama di NU kan itu ya, sangat-sangat ditekankan kaidah ya, al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil al-aslah, gitu ya. Oke, ini saya sama-sama belajar kaidah fikih sama Bu Allahu yarham Bu Zaimah, ya. Ini kemudian bervisi masa depan dengan lokus teknologi menjadi barang model kehidupan. Saya masih melihat bahwa pondok-pondok pesantren itu dibatasi, oke. Tetapi sama sekali tidak, Pak, menurut saya itu akan nanti membatasi generasi kita untuk, tetapi yang harus dilakukan oleh pengelola pondok pesantren adalah bagaimana mengontrol penggunaan ini. Kalau perlu mereka diajari, tetapi bukan dibiarkan, ya. Karena mereka harus tahu di situ, mereka harus tahu. Nah, terakhir slide-nya begini. Mengutip surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini saya kira ini ma bi anfusihimnya ini, ya. Dan juga saya kira keyakinan kita bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang kompatibel, saling dibeli dan memakan. Maka kita harus melakukan perubahan besar yang terjadi akibat revolusi industri ini, perubahan iklim dan pandemi COVID-19 ini menuntut MUI untuk meninggalkan pola pikir fixed mindset dan best practice ke pola pikir growth mindset dan future practice untuk memastikan umat sebagai khair ummah. Jadi yang pertama. Yang kedua, sebagai agama universal dengan panduan Al-Quran dan hadis, tapi lagi-lagi ini mohon maaf Pak Rauf, dia yang saya pahami tetap tanaza'tum fi syai'in farudillahi wa rasul, tetapi bukan ansih penafsiran Nabi dan penafsiran sahabat berhenti di situ, tetapi ini kita harus lanjutkan. MUI perlu menerjemahkan transformasi sosiokultural dalam bentuk fatwa dengan mencari ilham baru. Saya tafsiran baru dengan kebutuhan kita hari ini melalui tadabbur Al-Quran dan hadis dengan tetap mengacu pada manhaj ulama terdahulu. Jadi kita tidak meninggalkan itu. Saya sekedar mungkin ini informasi, ketika tahun 2000 Muhammadiyah dan NU itu kan melakukan muktamar. Saya masih teringat bahwa saat itu saya sedang
menulis disertasi. Promotor saya Pak Agil Munawar. Beliau minta saya untuk buatkan makalah tidak hanya untuk Muhammadiyah, tapi ternyata termasuk makalah untuk Muktamarnya NU. Dan salah satu yang saya usulkan saat itu adalah saya mengusulkan agar NU itu tidak bermazhab fikih Syafi'i, tapi bermazhab manhaj Syafi'i, mazhab fikih Syafi'i. Dan itu beliau setuju, saya masukkan dalam makalah waktu itu. Nah, hadis Nabi ya sebagai tafsiran awal Al-Quran. Tetapi kalau kita sudah bicara soal ayat-ayat kauniyah luar biasa, sehingga ayat-ayat fisika dan seterusnya ya, kimia, arsitektur, ini ada mau lagi arsitektur, itu kita coba. Termasuk beliau, saya kira semuanya itu digunakan di sana untuk mencoba melakukan tadabbur. Yang saya sebut sebagai tadabbur ini adalah mencoba menggali makna-makna yang tidak hanya ada di permukaan tetapi ada di belakang gitu ya. Dubur gitu ya. Nah, karena itu MUI harus juga mampu mengajak semua komponen umat untuk dapat bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi MUI secara berkeadilan dan profesional serta tetap menjaga protokol ukhuwah Islamiyah. Jadi fatwa yang ada baik dari MUI maupun dari pemerintah sendiri. Hanya kita ini masyarakat biasa hanya sami'na wa ata'na. Ada tauhid uluhiyah. Kalau orang musyrik itu kan hanya kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka di sini salahnya. Tapi kami tidak pernah menganggap orang yang dikatakan tadi tauhid rububiyah lalu dia kafir lalu diperangi. Dan saya tidak terlalu yakin itu Pak bahwa peperangan di Timur Tengah itu karena tauhid rububiyah. Itu bukan Pak. Itu pengaruh Syiah, pengaruh komunis, bukan pengaruh rububiyah begitu. Jadi yang salah Pak ini pemahamannya, bukan tauhid rububiyah. Ini juga bahaya nanti Pak, malah menimbulkan perpecahan. Banyak kelompok Islam sekarang yang menganut itu Pak. Jadi kalau kita mau mengatakan berbahaya, kita menimbulkan musuh lagi, padahal kita mau membina persatuan. Nah, maka ini saya kira benar itu tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat karena ada dalilnya, tapi penggunaannya yang salah ini yang perlu diluruskan. Ya, dicontohkan tadi adalah menuju ila kitab. Ini dari sisi satu prinsip. Ya. Sebenarnya apa yang barusan ditanyakan oleh Ustaz Said tadi Samad adalah berkenaan dengan ini. Dan saya pikir ini dari sisi prinsip, bukan dari sisi hakikatnya. Kembali kepada Al-Quran itu dilarang, tidak, itu malah harus. Tetapi ada satu gerakan-gerakan yang hanya kembali kepada Al-Quran tanpa mempertimbangkan hal-hal yang telah digariskan oleh para ulama yang merupakan satu ijtihad, produk ijtihad atau produk fikih khilaf. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini kepada Pak Materi adalah bagaimana cara menarik dalam rangka koridor persatuan dan kesatuan umat ini mereka-mereka yang memiliki pandangan seperti itu sehingga bisa bergabung dengan kita. Apa yang direkomendasikan kepada Komisi Fatwa di dalam jadi satu hal yang urgent untuk kita gaungkan. Terus ini kira-kira apa yang perlu direkomendasikan? Materi kedua khusus adalah ada tadi pernyataan yang mengatakan bahwa umat ini untuk bersatu itu mustahil. Mohon maaf, mungkin di sini saya juga berbeda pendapat seperti hanya penanya kedua tadi. Dengan dasar bahwa manusia ini memang berbeda-beda dari berbagai segi, baik fisik ataupun secara rohani, ada berbagai macam perbedaannya. Dengan pendekatan buka. Buka itu volatility, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity. Dan saya kira menarik karena memang dalam rangka membangun kebangunan Islam ini dia akan ditantang oleh pendekatan kekinian yang terjadi. Dan saya kira memang ujian kita adalah gerakan milenial hari ini adalah gerakan yang saya kira gerakan yang bebas begitu, boleh saya katakan bebas nilai. Karena sekarang pekerjaan-pekerjaan yang ada itu bukan lagi seperti dulu Pak, terjadi satu perubahan secara radikal
secara total sehingga pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah. Ya tidak perlu lagi kantor. Dan saya kira ke depan ini akan semakin berubah keadaan ini, apalagi dengan buka, gerak buka, dan harus dilawan dengan buka juga. Kan volatility itu kan sesuatu yang tidak pasti. Uncertainty tidak jelas seperti apa gambarannya. Hari ini tidak begini, besok berubah. Antar kelompok ini ya. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah perbedaan pandangan, lalu kemudian dan seterusnya, saya tetap merujuk tadi ya. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, sebetulnya seharusnya menjadi rujukan utama kita. Tetapi itu tadi, bagaimana mengimplementasikan kandungan ayat ini. Apakah yang dimaksud itu adalah kembali pada bentuknya hadis, apalagi bentuknya tadi sahabat saja? Ini ada sajaannya Ustaz ya. Saya katakan tidak cukup, apalagi kalau kita masuk pada era disrupsi. Tidak cukup. Saya pernah di WA, isinya begini, segala penafsiran yang tidak merujuk kepada ulama salaf adalah batil. Itu isinya, kalau udah begitu isinya. Jadi saya balas, bagaimana penafsiran Nabi terhadap Al-Quran dan penafsiran sahabat terhadap Al-Quran membuktikan bahwa Nabi dan para sahabatnya merujuk kepada, karena saya tanya siapa yang Anda maksud dengan ulama salaf itu, lalu dia mengatakan itu adalah ulama mazhab yang keempat, gitu ya, tambah satu Zahiriyah. Sebelum bagaimana caranya merujuk kepada 4 ulama ini, sementara Nabi dan sahabat itu sudah meninggal, baru lahir ini 4 orang, kan gitu ya. Pikiran ulama ini terkait dengan HP yang Anda gunakan, WA saya atau SMS saya, dan seluruh implikasi hukum yang terjadi gara-gara ada HP. Ini sebelum menjawab barangkali Ridwan Al-Wani gitu ya. Bagaimana? Lalu dia mengatakan seperti itulah yang saya dengar dari Ustaz. Jadi saya bilang, kalau baru satu ustaznya, jangan dulu mengklaim, karena masih banyak ustaz lain. Penyematan sesuatu yang bisa, tadi sudah dibacakan ulang tadi, bahwa la yaskhar qaumun qaumin dia asa ayakun khairan min dia. Kan boleh jadi orang lebih banyak bacaannya daripada kita. Lucu. Jadi kalau ibu juga tadi bertanya, kalau mengaku kami adalah gurunya, sudah pasti itu. Yang lucu itu kalau gurunya bertanya sama murid, kan tadi sebetulnya bukan sesuatu yang lucu menurut saya. Karena siapapun memiliki keahlian itu patut untuk kemudian kita tanya. Saya ketika mau masuk di sebuah kompleks, saya tidak cari profesor di situ, Pak. Yang saya cari itu adalah siapa security-nya di sini. Pasti itu lebih tahu alamat daripada profesor yang ada di dalam. Nah, jadi antwadul amanati la ahliha itu ya. Jadi pertama adalah bagaimana kita kemudian memberikan kepercayaan untuk fas'alu ahla dzikr ini ya. Kan ayat itu tidak menggunakan diksi fas'alu ahli ilmi ya. Tapi ada indikator yang dimiliki oleh ahlul zikr, tidak sekedar cukup ahlul ilm, gitu ya, yang kemudian kita diarahkan untuk bertanya kepadanya. Paling tidak ya khasyah ilallah, saya kira itu yang harusnya dikuat itu. Jadi itu satu, tanyakan kepada ahlinya ya. Tadi sebetulnya kalau menyebutkan tadi indikator Pak Ustaz Syamsul itu ya, saya memahami fa aslihu baina akhawaikum. Ini kan karena tereduksi makna itu ketika kita hanya membaca terjemahnya. Maka damaikanlah di antara keduanya. Padahal kata islah itu kan mencakup makna yang sangat luar biasa. Kata islah kan sesuatu memberikan kemaslahatan. Saya kira Ustaz ya, kemaslahatan itu kepada orang yang bodoh itu kan entas berikan pencerahan. Tapi kalau saudara kita itu miskin, entaskan kemiskinannya. Kalau saudara kita itu bertikai, maka damaikan. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi harus dilihat tadi ada istilahnya apa itu? Cari akar masalahnya.
cari akar masalahnya. Ini masalah corona dipakai saja untuk mengobati atau mengatasi. Semestinya ada anggaran dalam berapa triliun kemarin habis, Pak? Lebih dari 6 triliun. Berapa triliun Pak yang habis? Anggaran untuk corona lebih 6 triliun. Iya. Oh, banyak lah. Kalau di kita di sini Makassar saya takut. Iya. Makassar berapa? Kalau saya takut salah. Iya. Ya, jadi anggaran itu seandainya sebagian, katakanlah sepertiganya saja dipakai untuk penelitian, maka tidak akan muncul ini ditakut-takuti dan menakut-nakuti. Mungkin pemerintah kita juga ditakut-takuti juga oleh dunia, sehingga pemimpin kita ditakut-takuti, akhirnya pemimpin kita juga menakut-nakuti kepada kita. Kenapa? Karena tidak tahu sunnatullahnya. Semestinya ini diserahkan kepada universitas seperti kalau di Makassar, Unhasla atau UIN atau di mana, diberikan anggaran penelitian untuk apa sih itu corona, bagaimana sistem kerjanya dan sebagainya, sehingga kita tidak bertaklid. Yang menjadi masalah sekarang ini kan dokter-dokter kita adalah gemar bertaklid. Jadi saya istilah bertaklid itu bukan hanya dalam dunia fikih. Ya. Jadi dokter-dokter kita hanya baca artikel yang ditulis oleh Barat, yang meneliti, akhirnya kemudian ketika Barat mengatakan amin, ketika mengatakan A, lalu diaminkan oleh dokter-dokter kita. Karena apa? Kita tidak tahu sunnatullahnya. Mestinya anggaran itu disiapkan ke universitas untuk melakukan penelitian, lalu kemudian muncul vaksinnya, vaksin dari kita sendiri, sehingga dari awal saya katakan siapa nanti negara yang pertama kali mengetahui sunnatullah corona, dia akan mengambil manfaat dari situ. Dan akhirnya karena kita tidak tahu, kita kemudian menjadi rongsokan vaksin. Jadi kita beli sana sini dan seterusnya. Semestinya kan kita yang menjual vaksin. Seandainya kita yang mengkai dari awal itu, kita menjual ke seluruh dunia itu. Tapi kan akhirnya kemudian hanya ada segelintir orang yang mendapat manfaat dari situ. Ya. Kemudian Ustaz Said Sayang sudah pergi. Kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Ya baik. Slogan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak perlu bermazhab, itu menuduh ulama-ulama mazhab tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah artinya ketika ada masalah-masalah yang berbeda pendapat dengan dia, langsung saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mempergunakan lagi kias, tidak mempergunakan lagi ijtihad di situ dan seterusnya. Nah, padahal bagaimana bisa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita membaca Al-Quran itu hanya tafsirnya saja. Baru beberapa kali pertemuan di situ sudah tidak mau mendengar pendapat-pendapat para ulama. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itulah kembali merujuk pendapat-pendapat pakar di bidangnya. Ya. Yang saya maksudkan tadi pakar ya termasuk kalau pakar hadisnya ke Prof. Ahmad, yang menyangkut masalah ayat kauniyah, masalah geologi kembali kepada ulama geologi, yang masalah kesehatan kembali kepada ulama kesehatan. Sehingga saya sepakat sekali kalau tafsir ke depan itu adalah tafsir kolektif. Ya, ada semua ulama-ulama di situ duduk sama-sama untuk menafsirkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi bukan persoalan kembali pada Al-Quran Sunnahnya, tapi pemahaman itu. Dan itu kan ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang. Lah sudahlah, kita kembali pada Al-Quran Sunnah. Bagaimana Anda bisa kembali ke Al-Quran Sunnah? Tidak tahu betul kabar. Ya. Baik, tauhid rububiyah. Ini juga sama dengan itu. Ya. ISIS Bapak dan Ibu yang kita kenal sebagai teroris menghalalkan darah umat Islam karena persoalan tauhid rububiyah ini. Kenapa dia membolehkan memerangi sama muslim? Karena menganggap muslim yang itu belum masuk kepada tauhid uluhiyah. Dia baru bertauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sama saja dengan iblis. Iblis kan bertauhid rububiyah. Coba lihat iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku. Kan masuk akui Tuhan itu sebagai Tuhan. Itu iblis. Dan masih sopan lagi anzirni ila yaumi yub'atsun. Beritamu saya sampai pada hari kiamat. Orang kafir juga demikian. Sehingga dengan label tauhid rububiyah itulah yang membolehkan memerangi muslim yang lain. Itu yang dipakai ISIS, Pak. Itu yang dipakai kelompok-kelompok yang memerangi muslim. Ya, kalau Muhammadiyah pakai tidak menjadi masalah. Yang penting jangan sampai kepada tahap pemahaman itu juga. Ya, jadi harus di istilahnya
Kalau kedokteran itu kan ada antisipasi dini. Di dokter harus antisipasi. Kita juga kemasyarakatan harus ada antisipasi dini. MUI juga harus seperti itu. Nah, jadi kita sudah membaca dari awal, hal-hal ini yang berbahaya bagi umat. Sebagai ulama, di majelis ulama, kita harus berikan antisipasi dini supaya jangan sampai pemahaman-pemahaman itu juga masuk nanti di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia, dan itu berbahaya, Pak. Karena ada di antara umat Islam ini tidak mau berbeda. Begitu berbeda, disalahkan orang lain, dikafirkan orang lain, dibid'ahkan orang lain, ya, disalahkan orang lain. Nah, ini yang saya maksud bahwa umat ini kan memang tidak mungkin kita sama semua. Saya suka pakai baju ini, Bapak suka punya baju ini. Ada orang suka bergaul misalnya dengan pendapat-pendapatnya. Mari kita bagi tugas. Muhammadiyah dengan dakwanya di pendidikan yang siapa lagi yang meragukannya sekarang? Mungkin NU dengan dakwahnya di pesantren-pesantren, bedanya di situ. Ini perbedaan-perbedaan ini justru membuat kita kuat. Tetapi jangan mau disamakan semua misalnya. Semua harus pakai sorban, tidak mungkin. Semua harus berpikir bahwa ini bid'ah, tidak boleh. Kita berbeda, mesti ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi yang menguatkan kita adalah bagaimana kita saling memahami pada masalah-masalah itikadiyah, masalah-masalah rukun Islam dan sebagainya. Kita harus bersatu di situ. Tapi masalah-masalah furu'iyah, kita harus saling memahami dan saling menghormati satu sama lain. Ya. Jadi bahkan di antara 3 doa Rasulullah SAW itu 2 dijawab, 1 tidak. Yang satunya itu adalah ketika beliau minta untuk dipersatukan umatnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin bersatu, tapi yang perlu dibangun adalah bagaimana kita saling menghormati satu sama lain. Kebenaran itu karena kebenarannya. Jangan cari kebenarannya karena orang. Ya. Karena orang itu boleh saja salah. Saya datang belajar misalnya pada Negurta Kiai Baharudin. Karena saya cari kebenaran, bukan karena beliaunya misalnya, tapi kebenaran itu ada pada beliau dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah mencari kebenaran karena orangnya, bertaklid pada orangnya, itu bisa terjerumus kita. Halo. Karena hanya orangnya. Jadi arifil haqqa bil haqq. Kita bebas untuk mencari kebenaran itu di mana saja. Wala tarifil haqqa birijal. Jangan hanya mencari kebenaran dan orangnya saja. Karena orang boleh jadi salah. Saya kira itu karena sudah 10 menit ya. Saya selebihnya juga saya bersama pada. Ini sebentar ini. Iya, tapi sudah saya cari. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang bagi saya itu menarik sekali dan aktual, dan ini yang menjadi sesuatu yang memang sering sekali muncul di permukaan. Tapi sebelum itu, Dr. Andi Agus tadi itu mencela ISIS, padahal beliau ini ISIS. Istri apa, ikatan suami istri satu. Semua ISIS ya. Baik, saya kira begini, saya mungkin dalam waktu singkat ini saya mencoba memberi kata kunci saja. Ada seorang ulama itu namanya Toha Jamil Ulwani, itu pengasas Triple IT di Amerika, itu mengatakan begini. Itu dalam upayanya memotret apa sih problematika umat Islam di dunia Islam ya. Dia mengatakan begini, the biggest problem of Islamic umat today is the crisis of think. Jadi persoalan paling besar yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia itu karena krisis pemikiran. Krisis pemikiran. Dan itu juga yang diamini oleh misalnya Al-Attas di Malaysia dengan sebutan the corruption of knowledge. Jadi kerusakan pengetahuan. Jadi yang saya mau katakan begini, kalau MUI itu sebenarnya, kalau misalnya tadi ada penanya yang menginginkan recommendation, tausiah, kalau saya sih mengusulkan MUI itu bergerak di pencerahan keilmuan aja, tidak usah kemana-mana. Termasuk misalnya memanage perbedaan ini. Termasuk yang saya mengusulkan supaya fikul ikhtilaf ini betul-betul itu tercerahkan. Karena boleh jadi juga di MUI itu tidak tercover dengan baik pengetahuan-pengetahuan begini. Karena misalnya di dalam slide saya itu ada 19 strategi yang diusulkan oleh Yusuf Qaradawi bagaimana membangun persaudaraan. Itu saya nggak tahu apa itu sudah diamalkan atau tidak. Termasuk tausi dairat al-hiwar, memperluas dialog-dialog itu. Makanya saya
sangat setuju kalau misalnya semua yang namanya gerakan-gerakan keagamaan itu dipanggil untuk berdialog. Tausi dairatul hiwar. Karena saya teringat begini, di Mesir itu Bapak sekalian, seorang mufti, mantan mufti itu Ali Jum'ah, itu kalau memberi pengajian, itu sering sekali diserang oleh Salafiyah. Bahkan pernah dilempari 1 kali. Tapi beliau tenang aja. Tapi apa yang terjadi? Endingnya justru Salafiyah itu karena selalu mendengarkan Syekh Ali Jum'ah, akhirnya menjadi murid setia. Dan dia sekarang menjadi wakil iftarnya. Nah itu yang maksud saya, itu boleh jadi cara-cara begitu itu mencerahkan dan bisa membangun persaudaraan. Itu satu. Yang kedua saya mau katakan, ini tinggal beberapa menit. Ini ada statement yang saya mau kasih, boleh jadi itu bombastis ya, tapi ini kenyataan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang umat Islam itu cuma 2, ulama dan orang awam. Orang awam itu dalilnya bukan Quran hadis. Mohon maaf, orang awam itu dalilnya bukan Quran hadis. Itu dalilnya adalah ulama. Yang menjadikan Quran hadis itu dalil itu adalah ulama, Pak. Nah, itu yang perlu dicerahkan. Ini bombastis, tetapi ini kenyataannya. Jadi kalau kita mau beragama, orang awam mau beragama, mesti baca mazhab, jangan baca Quran. Itu keliru. Contohnya, kalau saya sakit mata, saya tidak perlu pergi ke Gramedia baca buku kedokteran mata. Saya cukup pergi ke spesialis mata. Ya kan? Ya. Cukup ke spesialis mata, dan itu saya terobati dalam waktu dekat. Tapi coba bayangkan kalau saya sakit mata pergi ke Gramedia, beli buku tentang kedokteran, mati sebelum saya temukan apa obatnya. Iya. Jadi qaulul ulama'i bin nisbati lil awam kal Qur'an was sunnati bin nisbati lil ulama. Itu teorinya. Nah, ini yang perlu dicerahkan ini. Karena itu tadi ar-ruju' ilal kitab was sunnah, ternyata Ustaz Said ternyata kehilangan konteks. Ya. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan itu kehilangan konteks yang saya sampaikan tadi. Bahwa sekarang ini ada tren orang tuh mengatakan untuk umat Islam itu berkembang dan menjadi kuat, buang mazhab, kita rujuk kepada Quran hadis. Ini yang salah. Karena dengan mengatakan kalau dengan merujuk kepada kitab was sunnah itu kita bersatu dan satu pemahaman. Nah ini yang konteksnya tadi yang saya sampaikan, bahwa di era kebangkitan Islam di mana orang berbondong-bondong memahami dan mengamalkan Islam secara besar-besaran, ini ada ancaman. Ancaman itu karena bisa merusakkan umat. Jadi semuanya salah. Yang benar itu adalah ar-ruju' ilal kitabi was sunnah. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan dengan yang sampaikan Prof. Afif itu sesuatu 2 hal yang berbeda. Ya, saya tetap mengatakan bahwa memang ulama itu mesti melakukan istintok Alkitab. Istintok Alkitab itu selalu harus melakukan penelitian. Tetapi lagi-lagi Prof, ini metodologi berpikir dalam Islam itu ada yang disebut dengan fiqhun nas, ada yang disebut dengan fiqhul waqi. Ulama-ulama sekarang majarnya bidangnya itu adalah fiqhul waqi. Contoh misalnya gini. Ulama kita dulu tuh mengatakan seorang yang bisa menjadi saksi orang adil, itu nggak ada perdebatan di situ. Tetapi saya orang adil atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Quran hadis. Ya kan? Al-Quran was sunnah, ulama mengatakan orang itu kalau mau salat harus menghadap ke kiblat. Tetapi saya di hotel, untuk mengetahui di mana kiblatnya, saya haram menelpon kiai, dia nggak tahu. Tetapi saya harus berijtihad sendiri di mana kiblatnya. Itu yang dimaksud bahwa ada majal-majal tidak perlu merujuk kepada ulama dulu. Tetapi ada majal atau bidang kita sekarang. Sama yang tadi itu. Jadi ar-ruju' Umar itu sekali lagi karena ngomong habis. Umar itu dia paham sekali cara berpikir Islam, dan ini yang kita kehilangan ini semuanya. Umar itu, dan sesuai dengan metodologi berpikir kita di Islam, bahwa sebenarnya Nabi itu dia memiliki 5 posisi, Bapak. Dia 5 posisinya. Sebagai rasul, sebagai mufti, sebagai qadhi, sebagai imam. Jadi kenapa Umar dan beberapa tokoh, jangankan di sahabat, sekarang kita bisa merevisi apa yang disampaikan oleh Nabi
kalau memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu sebagai posisinya imam, belum lagi posisinya sebagai mufti, sebagai qadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, kalau dia posisinya imam, pemerintah itu bisa direvisi. Kalau sebagai mufti bisa direvisi. Kalau posisinya sebagai qadi itu bisa direvisi. Tetapi yang tidak bisa direvisi adalah ucapan-ucapan Nabi yang ketika melakukan itu mengucapkan itu dia posisinya sebagai rasul. Nah ini kalau tidak tercerahkan, jadi makanya orang tuh salah paham, wah itu tidak boleh, ini kafir, ini fasik karena telah merubah merubah kebijakan-kebijakan. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat ya seperti yang tadi saya katakan, kebijakan biasa itu sangat ini. Ada satu disertasi yang boleh saja MUI Komisi Fatwa bisa coba dipelajari, itu disertasi yang telah ditulis oleh Baltaji. Itu Manhaj Umar fit Tashri'. Di situ hampir semua banyak sekali kebijakan-kebijakan Abu Bakar, kebijakan-kebijakan Nabi yang sudah direvisi. Itu karena kenapa? Karena metode pemikirannya bahwa ada hukum yang berbasis maslahat, ada hukum yang berbasis bukan maslahat. Semua ucapan-ucapan hukum Nabi yang basisnya adalah maslahat itu bisa berubah di kemudian hari. Di zaman Umar dia revisi itu karena kemaslahatannya menghendaki supaya tidak dibagi kepada orang-orang tentara. Itulah sebabnya dalam siasat syariah, nah ini yang bermasalah juga kalau orang muslim itu selalu paham bahwa Islam itu hanya syariah, tidak ada siasat, kebijakan, policy, maka itu yang membuat biasanya masalah. Sementara Bapak Ibu sekalian, di kita, pemahaman kita, syariah itu banyak berkembang karena politik. Kalau bukan politik, syariah nggak bisa berkembang. Itu yang disebut dengan siasat dengan syariah. Harus dibedakan antara siasat dengan syariah. Jadi boleh jadi sekarang pun boleh mengatakan kan seperti misalnya pandemi kemarin, kalau orang semuanya paham tentang cara berpikir begitu, tidak perlu ribut, tidak perlu ada orang yang pergi ke Al-Markas marah-marah karena ditutup sholat Jumat. Itu kan ada videonya di situ viral. Itu karena nggak tahu bahwa Islam itu ada dua, ada syariah, ada siasat. Ada siasat itu bagaimana mensiasati pemberlakuan syariah seperti yang telah disampaikan oleh Umar. Nah, terakhir tentang MUI, tentang fatwa tadi, ada seorang ulama dia sebenarnya berbangsa Afrika, tetapi sangat ini. Mustafa Sano itu pernah menulis sebuah tesis mengatakan begini, untuk menghindari tadarubul fatwa, tadarubul aura-aura, maka yang namanya lembaga fatwa itu harus dibagi tiga. Pertama adalah majma' mahalli yang satu, kemudian majma' iklimi, kemudian majma' duali. Jadi lihat kasusnya, kalau kasusnya itu sangat lokal, maka itu dibahas di lokal, tetapi kan persoalannya sudah dibahas di tingkat nasional, jadi itu membuang-buang masa. Jadi sekali lagi ceritanya bahwa kita ini umat Islam itu kita pemegang kebenaran, tetapi kadang-kadang kita punya sistem tidak bagus. Termasuk misalnya itu kalau dalam bulan suci Ramadan saya sering temukan itu, kenapa sih masjid tidak profesional? Misalnya setiap orang yang menceramah itu judulnya tetap supaya tercerahkan. Tetapi ini kan dalam bulan suci Ramadan kadang-kadang dalam 30 hari itu hanya 5 judul yang berputar-putar. Ini kan enggak, ini kan nizam, itu bukan persoalan hak, tetapi nizam. Jadi sistem yang tidak bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi bahwa kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita punya masalah, sebenarnya kita tidak punya masalah hanya karena kita kehilangan konteks the corruption of knowledge tadi. Ya, jadi kerusakan pengetahuan kita, terutama cara berpikir, metodologi pemikiran Islam. Saya kira itu saja karena ini pas 12.18. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ustaz Rob. Dulu untuk ketiga pemateri kita ini.